Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amalan. Surat Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami sudah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan, agar kami menguji siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Semaqala Allah Ta'ala fi suratil Ukhra, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya Allah melahirkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu pun. Lalu Allah jadikan bagi kamu itu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala nikmat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, bisa kita pastikan bahwa setiap makhluk tidak bisa lepas dari rezeki yang Allah berikan. Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya tidak bisa lepas dari rezeki yang Allah berikan. Sekecil apapun nikmat dan rezeki yang ada di dalam pikiran manusia, pasti dia mempengaruhi seluruh aktivitas yang dilakukan. Karena itu rezeki itu melekat di dalam kehidupan kita ini. Jika melekat dalam kehidupan kita, maka bukan sekedar rezeki saja, bukan sekedar kelapangan hidup, bukan saja sesuatu yang membahagiakan hidup kita, bahkan juga sesuatu yang mendatangkan kesedihan dalam kehidupan kita, juga mewarnai kehidupan kita ini. Lapang dan sempit adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita elakkan, dan itu digilirkan oleh Allah. Terkadang kita mendapatkan kebahagiaan, tapi juga kehidupan kita dihiasi dengan kesedihan, dan itulah hiasan hidup kita. Meskipun dalam kehidupan kita perhiasan itu selalu kita kaitkan dengan hal-hal yang indah dan menyenangkan, tetapi kalau kita coba pahami salah satu firman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha,
Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menjadikan dalam kehidupan manusia itu apa yang ada di bumi ini sebagai hiasan hidup. Hiasan hidup itu kebahagiaan yang kita rasakan, itu hiasan hidup. Bencana yang diberikan dalam kehidupan kita itu hiasan hidup. Musibah yang ada dalam kehidupan kita itu hiasan hidup. Allah berikan sesuatu yang membahagiakan hidup berupa kelapangan rezeki, harta, itu hiasan hidup. Tapi juga Allah berikan dalam kehidupan kita bencana, apakah itu akibat langsung perbuatan manusia atau dari alam, itu juga hiasan hidup. Pertanyaannya adalah, apakah Allah hanya sekedar memberikan kita merasakan itu? Merasakan kita mendapatkan kelapangan dari rezeki, atau Allah hanya memberikan kita merasakan musibah bencana yang berakibat kesedihan? Kalau kita lihat pada ayat ini, maka sebenarnya bencana dan rezeki itu adalah untuk tujuan tertentu. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita ini, masing-masing kita ini. Dari setiap kita ketika mendapatkan kelapangan hidup, Allah ingin menguji siapakah di antara manusia itu yang terbaik amalannya. Jadi Allah berikan kita kelapangan rezeki, bukan sebatas kita bisa merasakan kelapangan rezeki itu, tapi dari kelapangan rezeki itu apakah kita mampu melakukan amalan yang terbaik. Ketika Allah datangkan kepada kita bencana, musibah, bukan sekedar kita merasakan bencana itu, tetapi ketika kita mendapatkan bencana itu, apakah kita mampu melakukan yang terbaik atau melakukan amalan yang terbaik atau tidak. Nah, di dalam Al-Quran, siapa yang terbaik itu Allah berikan caranya. Ketika mendapatkan rezeki kelapangan, kata Allah, bersyukur. Ketika kita mendapatkan bencana, kata Allah, bersabar. Itulah yang terbaik di antara manusia di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kita bisa memaknai apa yang ditimpakan kepada kita itu menjadi baik dalam kehidupan kita? Maka Allah berikan alatnya kepada kita. Setiap manusia diberikan alatnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lahirkan, Allah keluarkan bayi dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Setiap kita lahir tidak punya pengetahuan sedikit. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu kemudian Allah jadikan pada kita ini pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, supaya kita ini menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Ada 3 hal yang melekat dalam diri kita sebagai manusia: pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang 3 ini bukan dalam makna fisik, tetapi ini merupakan kemampuan batin yang Allah berikan pada setiap kita. Tetapi dia harus menjalani proses, harus ada kematangan. Pendengaran berarti kemampuan kita ketika kita mendengarkan sesuatu, maka di situ ada kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dalam bahasa lainnya, itulah disebut dengan hikmah. Kita kadang-kadang mendengarkan sesuatu bencana dari negeri orang lain. Apakah ketika kita mendengarkan itu, maka kita mampu mengambil hikmah dari itu? Hikmahnya adalah
kembali kepada kita, bahwa sesuatu yang Allah berikan itu pada akhirnya dia bisa memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita ini. Diberikan oleh Allah bencana longsor, lalu galuh segala macam. Pertanyaannya adalah ketika kita mendengarkan itu, ada tidak hikmah yang kita dapatkan dari itu? Maka memfungsikan pendengaran itu harus ada proses. Pendengaran itu diarahkan bagaimana supaya kita selalu liyazkurusmallah dan litukabbirullah, agar dari setiap peristiwa yang terjadi itu kita mampu senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, litukabbirullah, agar kita mampu membesarkan Allah dalam kehidupan kita. Pendengaran bukan secara fisik, tapi kemampuan dalam rangka menangkap hikmah dari setiap apa yang kita dengarkan dalam kehidupan ini. Yang kedua, wal absar, penglihatan. Kita berjalan kemanapun ada sesuatu yang kita lihat. Setiap yang kita lihat, maka hendaknya itu dapat memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Melihat bukan dalam pengertian fisik saja, sebab tidak tertutup kemungkinan ada orang yang secara fisik matanya, mohon maaf, tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang diberikan. Penglihatan berarti kemampuan untuk melihat segala sesuatunya sebagai bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal afidah. Inilah puncaknya. Salah satu potensi, kekuatan, daya yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia, yaitu hati. Kejernihan hatilah yang memberikan kita kemampuan untuk menangkap pelajaran dari kehidupan ini. Kejernihan hatilah kejernihan hati kita inilah agar kita mampu menangkap setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kejernihan hati jugalah pada akhirnya Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menangkap setiap bencana pada akhirnya untuk menguji kita, apakah kita mampu melakukan amalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itulah rezeki dan kelapangan hidup, bencana dan kesedihan dalam kehidupan kita maka punya level yang sama dalam pandangan Allah. Tujuannya adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji setiap kita apakah dengan semua itu kita mampu melakukan amalan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amalan yang terbaik itulah bagian dari bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Allah berikan semua nikmat, semua rezeki agar kita menjadi pribadi yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.